Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, selamat datang di podcast Sinau Tani. Nah, sedikit memperkenalkan tentang podcast Sinau Tani. Jadi, podcast Sinau Tani ini merupakan program pembelajaran pertanian sekaligus upaya memperkenalkan kegiatan-kegiatan yang ada di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Nah, ini merupakan podcast perdana kami yang dimana kali ini saya menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa dan telah hadir di studio Ibu Dr. Budi Sawitri. Mungkin Ibu bisa menyapa terlebih dahulu teman-teman yang nonton podcast kali ini. Hai Sobat Tani, perkenalkan saya Budi Sawitri, kebetulan saya adalah dosen di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Nah, jadi pada kali ini kita akan berdiskusi dengan Ibu Budi, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang peran penyuluhan terhadap regenerasi petani. Mungkin sekarang saya ingin bertanya terlebih dahulu ke Ibu tentang pandangan Ibu mengenai petani sekarang, yang dimana Ibu kan dosen sekaligus pelaksana yang di lapangan, praktisi okay. Di lapangan. Jadi pandangan Ibu seperti apa sih yang terjadi di lapangan itu? Baik, terima kasih. Tadi kayaknya belum kenalan ya Mas ya. Mas siapa ya? Saya Azmi, Bu Azmi Muhammad dari Mas Azmi. Baik Mas Azmi, permasalahan pertanian di Indonesia saat ini memang berada pada fase krisis generasi petani muda seperti itu. Nah, memang pada faktanya saat ini petani masih didominasi dengan petani-petani konvensional yang rata-rata usianya itu masuk pada kategori lanjut ya Mas ya. Itu tidak hanya terjadi di wilayah Pulau Jawa tetapi juga ternyata sudah di seluruh Indonesia seperti itu Mas. Kan kita udah ketahui nih kalau minat pemuda itu terhadap pertanian itu sangat rendah. Mungkin apa sih upaya yang bisa Ibu berikan atau upaya yang bisa dikembangkan ke pemuda agar pemuda itu mau untuk terjun ke pertanian? Baik, mungkin ini bisa menjadi wacana bahwa di Kementerian Pertanian sebenarnya banyak sekali mengembangkan kegiatan-kegiatan yang dikemas melalui program-program yang semuanya hampir mengarah pada regenerasi petani. Banyak sekali contohnya itu Mas ya. Pertama, kalau di Polbangtan Malang saat ini sedang dijalankan yaitu ada kegiatan PWMP. Iya, PWMP. PWMP itu penumbuhan wira usahawan muda pertanian. Ya, itu yang pertama. Dan itu konsepnya mahasiswa karena output dari lulusan dari Polbangtan Malang ini adalah salah satunya sebagai job creator. Artinya Polbangtan Malang punya kewajiban untuk mengedukasi mahasiswanya atau alumninya berorientasi ke sana, salah satunya melalui program PWMP tersebut. Itu masih salah satunya Mas ya. Berikutnya ada juga yang saat ini sedang dikembangkan juga oleh Kementerian Pertanian melalui program YES seperti itu Mas. Nah, di program YES ini sangat unik karena ada target capaian sebanyak 36.000 petani muda atau generasi milenial yang akan kita intervensi untuk tertarik di bidang pertanian. Itu khusus Jawa Timur. Nah, sementara di Indonesia ini ada 4 provinsi yang diintervensi untuk mampu menjadi pilot project peningkatan minat. Nah, peningkatan minat generasi muda. Selain Jawa Timur ada Kalimantan Selatan, ada di Banjarbaru, kemudian di Sulawesi Selatan di Goa, dan di Jawa Barat seperti itu. Nah, kalau boleh tahu mungkin penonton podcast ini belum tahu tentang apa itu PWMP, apa itu YES. Mungkin Ibu bisa menjelaskan lebih jelas lagi tentang apa sih program-program itu. Baik, kalau untuk PWMP dari singkatannya ini kan sudah jelas Mas ya, penumbuhan wira usahawan muda pertanian. Nah, di sini konsepnya mahasiswa atau alumni ini dilakukan konsep pendampingan selama
3 tahun ada tahapan. Yang pertama di tahun pertama itu adalah tahapan penumbuhan dengan diberikan sebuah stimulus ya, stimulusnya salah satunya bantuan dana untuk pengembangan usaha seperti itu. Nah, nanti selama masa penumbuhan itu akan dilakukan pendampingan oleh dosen pembimbing. Di situ mahasiswa diajari bagaimana cara menyusun proposal bisnis, bagaimana terkait dengan literasi keuangannya, sehingga mahasiswa ini sudah mengenal sejak dini terkait dengan perencanaan usaha ke depan ya, sampai dengan implementasi. Nah, pada saat diimplementasi, diusahakan pada tahun kedua dia akan melewati fase pengembangan. Nah, harapannya di tahun ketiga mahasiswa ini sudah bisa mandiri. Mandiri di sini artinya mahasiswa sudah bisa mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan melalui program PWMP ke depannya setelah mereka lulus dari Pol Bangtan seperti itu. Nah, ini kan akhirnya output atau tujuan dari generasi milenial yang tertarik di bidang pertanian, artinya sudah bisa kita pelan-pelan kita rintis, dan setelah lulus mereka sudah bisa menjadi job creator, salah satunya wirausahawan muda. Itu yang PWMP gitu, Mas. Yang kalau yang YES itu konsepnya seperti apa, Bu? Sebenarnya program YES ini secara konsep dasar mengadopsi pola atau konsepnya PWMP. Cuman untuk ranah pengembangannya ini sudah dikembangkan di level nasional, di mana untuk segi pelaksanaannya ini disupport oleh bantuan hibah luar negeri seperti itu. Jadi kegiatan ini lebih bisa beragam, bervariasi pada pelaksanaannya, tapi tetap tujuan utamanya adalah regenerasi petani seperti itu. Nah, Bu, kalau boleh tahu sasaran dari program YES itu apakah mahasiswa Pol Bangtan atau bisa diakses oleh semua masyarakat di Indonesia, Bu? Nah, ini bedanya, Mas Asmi. Kalau PWMP yang dikembangkan di Pol Bangtan Malang itu lebih berfokus pada mahasiswa. Kemudian ada alumni. Nah, alumni di sini juga bisa alumni dari Pol Bangtan itu sendiri juga bekerja sama dengan perguruan tinggi lain. Nanti itu konsepnya konsep PWMP. Bedanya kalau di program YES yang diintervensi adalah generasi muda atau pemuda-pemuda tani di wilayah-wilayah tertentu untuk atau agar mau dan tertarik pada bidang pertanian seperti itu. Jadi bisa bersumber dari Karang Taruna atau kelompok-kelompok pemuda di wilayah tertentu, ibu-ibu yang usianya antara 19 sampai dengan 39 tahun seperti itu, boleh mereka menjadi anggota dari program YES yang sudah didaftarkan terlebih dahulu seperti itu, Mas Asmi. Nah, kalau begitu, Bu, kita udah tahu nih sasarannya itu berarti lebih luas kalau YES itu dibanding PWMP. Nah, cara untuk mendapatkan program YES-nya itu sendiri bagaimana, Bu, prosedurnya? Untuk saat ini program YES kan masih dikembangkan di 4 wilayah di Indonesia. Nah, ini saya cerita khusus di Jawa Timur aja dulu, Mas ya. Tapi pada dasarnya prosesnya hampir sama ya, hampir sama di 4 provinsi tersebut. Nah, sebenarnya banyak hal yang dilakukan untuk mendiseminasikan atau mensosialisasikan program YES ini ke masyarakat. Salah satunya bisa melalui penyuluhan, kemudian pendekatan ke kelompok-kelompok tani, pendekatan ke pemuda-pemuda tani, ke organisasi-organisasi yang ada di wilayah tersebut yang komunitasnya adalah pemuda seperti itu. Jadi mereka nanti boleh mendaftar ya, setelah disosialisasikan mereka mendaftar. Banyak sekali metode yang dilakukan. Salah satunya yaitu dengan
pemasangan pamflet seperti itu, kemudian ada sosialisasi secara langsung melalui penyuluh, kemudian ada juga yang kita menyebarkan leaflet, folder seperti itu. Artinya proses diseminasi program YES ini tidak hanya berfokus pada media kita langsung mensosialisasikan, tetapi digencarkan melalui media sosial juga ada seperti itu, Mas. Jadi dari tahapan tersebut mereka yang tertarik mereka bisa mendaftarkan diri, tetapi bagi yang belum tertarik itu bisa kita lakukan pendekatan untuk bisa masuk ke program YES seperti itu. Mungkin berarti kalau kita kembali lagi, peran penyuluhan itu di program YES itu sangat berpengaruh ya Bu. Di situ masih ada campur tangan dari penyuluh berarti. Iya, sangat-sangat penting sekali peran penyuluh ya. Kalau kita berbicara peran personalnya, peran penyuluhnya sangat penting. Selain itu, kegiatan penyuluhannya juga sangat penting. Artinya ketika kita ingin merubah perilaku seseorang untuk mau mengadopsi mengadopsi kegiatan yang kita canangkan atau informasi yang kita sampaikan bisa diterima oleh masyarakat, maka perlu ada perantara. Perantaranya itu apa? Salah satunya adalah kegiatan penyuluhan, kegiatan pelatihan, kursus, apa sajalah yang bisa dilakukan untuk menarik minat mereka seperti itu. Nah, dari upaya-upaya yang bisa dilakukan nih untuk menarik para pemuda di Indonesia, itu harapan Ibu ke depannya itu nanti bagaimana? Harapannya ini memang ekspektasi kan boleh tinggi ya Mas ya, ekspektasi boleh tinggi, tetapi memang kita tidak memungkiri bahwa kondisi di Indonesia masih seperti ini ya faktanya. Tetapi tidak apa-apa, harapannya dengan adanya program yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Pertanian, khususnya yang dikembangkan di Polbangtan Malang atau di PPAYU Jawa Timur yang terintervensi program YES ini, harapannya kalau dari sisi mahasiswa ini tidak lagi berorientasi menjadi job seeker seperti itu. Jadi karena sudah punya banyak pengalaman wirausaha di dalam kampus yang dengan memanfaatkan berbagai kapasitas yang ada, ini setidaknya setelah selesai kuliah dan kembali ke wilayahnya masing-masing, mereka bisa menerapkan itu semua. Nah, itulah harapan saya secara pribadi untuk mahasiswa. Tetapi kalau untuk petani, calon-calon petani di masyarakat yang terintervensi program YES ya, ini harapannya mereka bisa jadi tokoh yang akan menjadi center of menjadi pemicu untuk bisa menarik teman-teman di lingkungannya, terutama biasanya kalau pemuda itu kan senang berkelompok, senang berkumpul-kumpul ria. Nah, setidaknya kalau ada salah satu inovator di situ yang kalau bahasa Jawanya itu memandegani itu memimpin atau memberi contoh tentang pengembangan pertanian, maka harapannya mereka akan mengikuti. Nah, karena persepsi orang atau masyarakat itu biasanya melihat baru percaya. Seperti itu, Mas. Tak terasa ya Bu, kita sudah cukup lama berbincang membahas tentang peranan penyuluhan terhadap regenerasi petani. Nah, mungkin di akhir ya Bu, Ibu bisa menyampaikan closing statement kepada penonton semua di rumah dimanapun berada untuk menjadi akhir dari kegiatan podcast kali ini. Baik, halo para generasi milenial, dimanapun teman-teman berada, kegiatan pertanian itu tidak identik dengan kumuh. Coba perhatikan, saat ini sudah banyak dikembangkan pertanian modern. Nah, melalui kegiatan-kegiatan tersebut, setidaknya ini bisa menjadi pemicu teman-teman semua untuk bisa
merambah dan meminati kegiatan pertanian ini di masa depan. Pertanian itu keren. Nah, pertanian itu keren. Mungkin kita udah tak terasa udah ada di penghujung acara. Saya Azmi Muhammad Saifullah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.